Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Shaqifah 61 di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Man wajada minal muridina samrata amalihi ay minal khalawah fihi wal ilmi bih ajilan ay bid dunya fa huwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Bismillahirrahmanirrahim. Man utawi sapa lewa wajada kang nemu sapa man. Sing disebut man di sini maksudnya minal muridina, saking pira-pira murid. Murid itu orang yang menjaki akhirat, menuju akhirat. Barang siapa yang mendapati samrota amalihi ing buah amale man. Buah amal itu maksudnya bahwa ay minal halawati, tegese saking manise ibadah, fihi ing dalam amal, wa naimi lan nikmat, bihi kelawan amal, ajilan ing dalam dunya. Ajilan ini hasilnya maknanya kontan, cash. Aibit dunya tegese ing dalam dunya, bahwa mongko utawi man wajadane iku dalilun, dadi dalil petunjuk ala wujudil qabuli ing atase wujude den trimone amal ajilan ing dalam akhirat. Ay qabulillahi tegese ay qabulallahi tegese ing nerimane Allah lahu maring amal. Jadi artinya barang siapa yang menemukan atau mendapati buahnya amal, yaitu merasa nikmat dan lezat dalam beramal ketika mengamalkannya di dunia ini, maka itu sebagai petunjuk bahwa amal tersebut diterima oleh Allah besok di akhirat. Jadi di sini ada bahasa ajilan, ada bahasa ajilan pakai alif dan pakai ain. Ya, kalau ajilan pakai ain itu kontan di dunia ini sudah diberikan. Sedangkan yang pakai alif ajilan itu di tempo, dipending. Namun tanda-tanda di mana amal itu diterima oleh Allah itu sudah dirasakan saat di dunia, yaitu tandanya ketika seseorang ketika mengamalkan atau ketika beribadah dia merasakan nikmat dan lezat. Ibarat orang lagi bercengkrama, bersenda gurau dengan orang yang dicintainya, yang dikasihi. Itulah
pertanda bahwa amal tersebut akan diterima di sisi Allah. Jadi ketika di dunia saja sudah ada tanda-tanda begitu. Nah, tentu di sini tidak mudah untuk mendapatkan rasa lezat dalam beribadah. Contohnya rasa lezat itu saya sendiri juga belum bisa merasakan itu. Namun gambaran tentang itu insya Allah bisa kita dapati. Ketika seorang umpamanya baca Quran, dia meresapi betul, mentadaburinya, menghayatinya, sampai ketika melewati ayat-ayat yang menerangkan tentang siksaan, menangis, ingat siksaan nanti kayak apa. Begitu juga sebaliknya ketika melewati ayat-ayat tentang surga, ekspresi wajahnya wajah kelihatan senang. Itu pertanda benar-benar menghayati dan merasakan. Tidak hanya itu saja, ketika membaca Quran itu dia seakan-akan merasakan atau terbang di alam di mana Al-Quran saat itu diturunkan. Benar-benar merasakan. Itu berarti halawah namanya, manisnya ibadah. Dan kita belum sampai begitu. Bagaimana orang bisa merasakan lezat dan membaca Quran, sementara kita arti yang kita baca saja tidak tahu. Ya masih jauh, jauh. Berarti kalau selama kita belum mengetahui arti dan makna Al-Quran, rasanya riskan untuk mendapatkan manisnya. Ya. Orang ngerti artinya situ workshop, terus pilih mendapatkan. Jadi mungkin semangat membaca semangat membaca Al-Quran, mengerti bahwa karena itu perintah, karena itu pahalanya banyak besar, maka semangat mengingatkan ia kepada Allah dan dia sadar bahwa yang dibaca itu firman Allah, sehingga ketika ia membacanya meskipun tidak tahu artinya, seakan-akan dia bermunajat kepada Allah. Lalu dia menaik. Yang begitu itu juga pertanda bahwa sudah mendapatkan halawatul amal, halawatul ibadah, manisnya ibadah. Jika belum begitu, berarti amalan kita ini masih tanda tanya. Ibadah selama ini kita masih tanda tanya, diterima atau tidak. Gitu. Karena diterimanya ibadah, tahunya kita kan besok cepat akhirat, gitu loh. Tapi di dunia ini sudah dikasih tanda-tanda, yaitu tadi halawah itu. Itu artinya ibarat gaji atau upah itu sudah dikasihkan perskotnya, dicicil di dunia. Namun di akhirat nanti lebih besar lagi gitu. Sebagaimana pengalaman seorang Ataqah al-Ulad. Jadi beliau berkata, kabatul laila asrina sanatan summa tala'atu isrina sanatan.
aku ini beribadah selama 20 tahun tidak mendapat, tapi nggak putus asa, selalu berusaha untuk meresapi, ya, mendalami amalan-amalan ibadah-ibadah selama 20 tahun. 20 tahun. Mungkin ikhlasnya perlu diterapkan, riaknya perlu dihilangkan, ujubnya perlu dihilangkan, khusyuknya perlu ditingkatkan, dan begitu prosesnya. Beliau terus menerangkan begini, summa tana'amtu bihi isrina sanatan. Setelah itu aku pun mendapati kenikmatnya ibadah itu juga selama 20 tahun. 20 tahun ibadah plus ibaratnya muspro, artinya apa, hampa, nggak ada rasa. Tapi berdasarkan pengalaman dan gigihnya semangat ibadah, akhirnya beliau mendapati nikmatnya juga selama 20 tahun. Ini pengalaman seorang Syekh At-Taqwa Al-Baqbullah. Kemudian sebagian ulama, ba'dul ulama, kuntu aqra'ul Qur'an fala ajidu lahu halawatan hatta qara'tuhu ka'anni asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatluhu ala ashabihi radhiyallahu anhu. Ini pengalaman lagi, sebagian ulama mengutarakan pengalamannya. Aku ini membaca Al-Quran setiap hari, tidak mendapati halawah, tidak mendapati nikmat dan lezatnya membaca Al-Quran, sehingga aku sampai pada posisi aku seakan-akan membaca Al-Quran itu, membacanya bukan seakan-akan, membaca Al-Quran itu seakan-akan mendengarkan langsung dari Rasulullah, sebagaimana Rasul membacakan Al-Quran terhadap para sahabatnya. Jadi sampai segitu, sampai sebab itu. Dia bayangkan, dia rasakan seakan-akan mendengarkan Rasul saat membacakan ayat Al-Quran itu pada sahabatnya. Jadi di bawah ruang bayangan begitu, sampai segitu. Nah, itu sudah mendapati apa-apa. Akhirnya sampai pada summa rafa'tul ila maqami fawqihi fawqahu, sampai ibaratnya Allah memberi pertolongan, dia diposisikan sampai di maqam sebagaimana ia membaca Al-Quran, seakan-akan ia mendengar langsung dari Jibril. Jadi bukan dari Rasulullah, bahkan kayak Jibril teko memberi wahyu, mengajarinya kepada Rasulullah. Jadi yang awal tadi seakan-akan dia mendengarkan dari Rasulullah, terus ditingkatkan lagi. Allah memberi pertolongan untuk naik peringkat, karena membacanya itu diresapi, ditadaburi betul-betul, seakan-akan dia mendengar Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasulullah. Belum sampai itu, belum mentok sampai di situ. Summa sadaqallahu ta'ala bi manzilatin ukhra. Akhirnya sampai dia diposisikan kepada sebuah posisi di mana dia membaca Al-Quran seakan-akan langsung mendengar dari Allah. Asma'uhu minal mutakallimi bihi. Sampai sini. Jadi muncul rasa nikmat
lezatnya, manisnya membaca Quran. Di saat hati ini membayangkan bahwa itu langsung dari Allah, maka yo nggak macam-macam baca Quran yang hati-hati betul dengan etika yang sangat ketat, ya macam-macam berarti. Fa'indah wajadtu lahu ladzatan wa na'iman, maka dari situlah baru mendapati betapa nikmat dan lezatnya ketika membaca Al-Quran. Wa innama huwa samratul a'mal as-sahihah al-mustaqimati as-salimati min ar-riya' wa da'wah. Nah ini kuncinya di situ. Yang demikian itu maksudnya sampai mendapatkan nikmatnya beribadah. Contohnya macam beramal itu dikarenakan memang ya amal ibadahnya berangkat dari hati yang murni, yang bersih, ya. Dan tentu dengan perjuangan seperti itu tadi, mulai dari gak ngerti belas hati ini sampai kepada yang dia membayangkan aku mau coba firman Allah. Nabi ketika menyampaikan pada sahabat, sampai kepada Jibril menyampaikan kepada Nabi, sampai kepada Allah sendiri yang memberikannya padanya. Bukan berarti dia mendapatkan wahyu dari Allah, cuma rasa yang didapat seakan itu halawah, manisnya ibadah. Ya tentu ibadah yang benar-benar kontinu, selamat dari riya dan pengakuan. Riya dan pengakuan. Riya itu berarti ibadah yang mestinya ditujukan kepada Allah, namun ada niatan lain dari sisi lain. Entah itu karena seseorang atau karena ingin dianggap fasih, suaranya bagus, tajwidnya matang, tidak begitu. Dan bersih juga dari pengakuan. Betul awal itu pengakuan itu keakuannya itu total banget, ya, bahwa yang melakukan itu dia sampai dia punya suara bagus itu juga berusahanya. Allah kan ikhlas, itu diakui diri, padahal tidak ada satupun gerakan yang dilakukan tanpa pertolongan Allah. Dan sini menunjukkan juga susah. Untuk mendapati halawah itu harus melewati itu, mendapati nikmati ibadah sampai segitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut, qala dawu sapa Abu Turab, sahabat Turab, ida sodako nalikane teman serius sapa al-abdu kawula fil amali di dalam beramal, wajada mau nemu sapa abdu halawatahu ing manisi amal qabla ayya'malahu ing dalam sedurunge yen to ngamalaken sapa abdu ing amal. Wa idza akhlaqa lan nalikane murniaken mengikhlaskan murniaken sapa abdu fihi ing dalam amal, wajada moko nemu sapa abdu khalawatahu ing manisi amal waqta mubasyaratil amal ing dalam waktune nandani amal. Iki menurut Syekh At-Turab, senengi Syekh Turab. Beliau
mengatakan jika seseorang itu benar di dalam beramal, serius, teman, dalam arti yang teman niatnya harus benar, kata usul harus benar, ikhlas harus benar, itu teman, maka dia akan mendapati nikmatnya amal itu bahkan sebelum ia melakukan. Qabla ayyaman, sebelum melakukan saja sudah dia malah koyos tergesa-gesa dalam amal, soalnya sudah tahu nikmatnya itu halawatul iman. Sehari mestinya dia setiap hari jatah baca Qurannya itu mungkin sekian lembar, sekian halaman ya. Kalau itu belum dilakukan masih melihati kayak gak tenang, ada yang masih kurang. Begitu juga ibadah-ibadah lain, entah itu sholat malam, sholat sunatnya ya, belum mengamalkan saja sudah merasakan nikmat. Itu kalau benar-benar berangkat dari niat yang sedekah, benar niatnya yang serius gitu. Kemudian jika seseorang itu benar-benar ikhlas dalam amalnya, ikhlas murni karena Allah ya, maka ia akan mendapati kenikmatan amal tersebut di saat melaksanakannya. Ini bedanya itu ya. Jika niatnya tulus dan murni, orang ini akan mendapati nikmat sebelum melakukan amal. Tapi jika orang ini ikhlas dalam beramal, maka ia akan mendapati halawatul amal tadi, nikmat amal itu di saat ia melaksanakannya. Nah, jadi ada dua kata kunci di sini: niat yang tulus, ikhlas dalam melaksanakan. Ini, nah, niat itu kan memang dibagi atau dimulai dari di saat kita baru-baru melakukan amal kita. Gitu. Tentang ikhlas, namanya ikhlas kan di saat pelaksanaan, sepanjang pelaksanaan itu benar-benar diterapkan. Nah, yang begitu itu tentu perlu perjuangan, tetap proses, perlu beberapa jenjang yang perlu dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal a'malul mausufatu, sedangkan amal-amal yang disifati bihadhi sifati kelawan ikilah biro sifat yang di atas tadi, maksudnya sebagaimana yang disampaikan di atas, iku maqbulatun dan terima bifadlillahi kelawan anugerah Allah. Jadi semodel bukti Allah terima itu krono anugerah fadlillah. Wa qaulullah ta'ala utawi oleh nerima Allah ta'ala li amalil abdi maring amal kawula wa ridho lan ridhone Allah bi kelawan amal huwa yaqul iku sawabu ganjarane abdu atau ganjarane amal al-mu'ajjalati al-mu'ajjali kan den gegiaken, maksudnya disegerakan. Wadhalika alamatu, yang demikian itu sebagai pertanda ala wujudil jazai, ing atase wujude balasan alaihi, ing atase si hamba tadi fidal akhirati, ing dalam besok hari akhirat, di kampung akhirat. Jadi laki-laki itu sebagai pertanda. Jadi gini, jika amal ibadah yang dimaksud kriterianya seperti di atas tadi ya,
itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menerima amalnya hamba. Ada pula karena fadlnya, ada pula karena ridhonya. Dua-duanya sama. Itu sebagai pertanda bahwa Allah telah memberikan pahala yang disegerakan. Maksudnya ya seperti di atas tadi ya, ketika seseorang mendapati nikmatnya ibadah, nikmatnya amal ibadah ketika di dunia ini, ya nikmat ibadah itulah merupakan pahala Allah yang disegerakan diberikan di dunia ini. Dan tentu nanti di akhirat juga mendapatkan pahala juga sebagai balasan yang di pending atau ditunda gitu. Lagi-lagi ketika orang mengamalkan sesuatu lalu mendapatkan nikmatnya, enak tuh, semangat itu ibadah. Kalau pas sudah dikir itu kayak ya lupa soalnya, dia nikmati itu, seakan benar-benar lagi berdua dengan Allah, bercengkrama, bersendakura, pokoknya munajat. Ya entah apa yang dialami di saat itu, yang jelas dia menikmati kebersamaannya dengan Allah. Nah, itu berarti sudah sebagai bentuk pahala yang disegerakan. Ya. Jadi jangan bayangkan aku nak sholat pahalanya apa, ujung-ujung kok yang urusan rezeki ya duitnya oke, rezeki lancar. Enggak begitu. Ya, tidak harus berupa begitu toh. Pahala termasuk rasa kepuasan itu juga pahala. Rasa nikmat dalam menjalani ibadah itu pahala yang disegerakan, namanya pahala disegerakan. Nah, mbak mulai kadang kita nggak pernah merasakan ibadah itu malah kayak beban, sholat itu kayak rasanya beban. Nah, buktinya ketika dulu sih lah kalau itu nah, zaman ini kan kita pokoknya baru dan tambah tenang, karena seakan-akan dulu itu sebagai beban kan. Buktinya ketika setelah dulu langsung merasa tenang. Mestinya di saat dulu itu justru menikmatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kama koyo gambaran saya tikar bakal teko oboma. Jadi keterangan sing mengenai balasan soal akhirat itu arti terangin jadi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza wajada lanalikani nemu sapa hamba sapa abdu tilkal halawati ing mengkono-mengkono manis ibadah la yang bagi mongko ora saejo. Iki kata yang bagi iki maksudnya ojo mung teko ayat kipa ingin terkandek sapa abdi maha sertane halawah wala yafrahulan ojo bunga-bunga sapa abdi biar sebab halawah wala yaskulan wa yaskuna wala yaskulan itu orang anteng orang tenang sapa abdi ilahya maring halawah
Wa kadzalan kaya mengkono uga aja prayoga, ora prayoga. Layang bagi ora prayoga apa ayak sudaya nejo sapa abdu bi amali kelawan amali abdu nejo usulha ing hasil halawah. Lima korno barang fiha kang iku tetep ing dalam halawah minal ladzati nyatane saking enak-enak wal haddi lan bagian fa inna dzalika maka kono satemene mengkono sejo ayat sudah balik iku mimma saking barang yang dahulukan ngacarake tetapi apa fi ikhlas ibadatihi yang dalam ikhlas ibadahnya abdu wasidqa iradatihi wasidqi iradatihi lan yang dalam benernya sejone atau karepe abdi. Terus piye wal yakun lan becik ana apa ihtina'uhu oleh nemen-nemene abdu biar kelawan khalawah iku itakuna supaya ana apa khalawah iku mizanan dadi timbangan maksudnya untuk menimbangkan li a'malihi maring pira-pira amali abdu wa tashihan lan dadi pembeneran mentaskeh li akhwalihi maring pira-pira amali tingkae abdu fakot apa blokon fakot itu ngulutok fakot kelawan bloko artinya gini meskipun saya ulas orang yang mendapati khalawatul ibadah manisnya ibadah atau lezatnya orang beribadah itu sebagai tanda bahwa itu ibadahnya diterima di sisi Allah sampai digambarkan sedemikian rupa tadi. Meskipun demikian tidaklah sayujo, tidak baik jika seseorang hanya terpaku kepada khalawah saja sehingga ibadahnya itu targetnya khalawah. Ini malah jadi salah gitu. Dan andaikan tak sudah mendapatkan halawah manisnya ibadah tadi, itu pun jangan keburu bangga wala yafrah biha, jangan keburu bangga, jangan pula berburu tenang hanya sampai di situ apalagi sampai setiap ibadahnya tertuju kepada target itu supaya mendapatkan halawah. Karena yang demikian itu akan mencederai keikhlasan dalam beribadah. Jadi rasa ikhlasnya tercederai oleh maksud-maksud itu. Ini kan iwannya itu tambah rumit. Kalau kita untuk mencapai halawah saja susah setengah mati, tapi begitu kita mendapati halawah, ibaratnya kita ditempel gimana? Ojo mukwi. Jadi ibadahmu ojo mukwi tujuanmu. Iku memang dari orang ikhlas tadi. Dan menunjukkan bahwa niat ibadahmu tidak benar. Bukan itu maksudnya. Kalau kita mendapati itu tujuannya ini, walayakun iktinahu biha walayakun nabi sallallahu. Kalau ada halawah itu hanya untuk mengimbangi amalan kita dan mendeteksi, mengatur hal-hal aktual kita setiap hari. Maksudnya, oke lah, untuk mendapati halawah itu perlu perjuangan. Nama itu bukan target utama. Supaya kita bisa mendeteksi amalan kita ini diterima dan tidaknya,
Kemudian ya untuk memperbaiki hal ahwal kita, barangkali selama ini belum benar atau belum supaya tetap nih, nah, selama ini kadang-kadang kita kan ya tertipu dong, sudah merasa keburu sudah benar Bang Syarif, ternyata masih salah, kan begitu. Kayak merasa sudah pas, ternyata masih belum benar. Nah itu untuk mengimbangi, maksudnya begitu. Jadi sekali lagi, untuk mendapati ibadah, nikmatnya ibadah itu sudah suatu perjuangan yang luar biasa. Namun nikmat manisnya ibadah itu bukan satu-satunya target utama. Benar? Bahkan kita tidak boleh niat ibadah hanya untuk mendapati itu, tidak boleh. Alasannya kalau itu namanya mencederai keikhlasan kita, menandakan bahwa niat ibadah orang tulus, orang Allah. Tapi kalau itu ya coba dibayangkan mana dibandingkan. Dulu pernah saya sampaikan, jika seseorang itu ibadah hanya terpaku kepada balasan-balasan atau pahala-pahala, itu bagaikan orang yang gambarannya itu bagaikan orang yang sedang punya kebutuhan penting banget, ada kemana yang sangat mendesak untuk menemui seseorang. Dia bertamu, setelah bertamu disuguhi, dipersilahkan, kemudian diberi suguhan-suguhan. Karena suguhannya begitu banyak dan lezat-lezat, dia nikmati dengan serius sampai lupa diri, lupa maksud tujuannya harus ketemu tuan rumahnya. Ya, dia hanya terpaku kepada enaknya lezatnya suguhan-suguhan, padahal dia belum ketemu tuan rumahnya. Ya padahal ini ibaratnya ini. Padahal ini orang kalau ibadah hanya terpaku pada halawat ibadah, maka dia hanya akan terpaku di situ. Enggak terpaku di situ. Meskipun itu ya nanti merupakan tanda bahwa amal ibadah selama ini diterima besok di akhirat. Itu pertanda nih. Ya. Jadi bayilah nerang ini serius banget. Akhirnya begitu sudah didapati, ternyata digambarkan kurang nilai tujuan ibadah. Ya, kalau kita untuk mendapatkan halawah saja belum dikatakan kita. Jadi halawah itu saya sendiri nggak bisa menggambarkan bagaimana, cuma menyampaikan pengalaman para saya dulu mah. Umpama kok digambarkan ibadah itu rupa maca Quran sampai kepada kelas seperti tadi, seakan-akan ia membaca firman Allah di depan Allah, cara mendapati halal. Dan sholat piye, umpama itu rupa sholat. Ya namanya sholat itu ada pengiran, ya seakan-akan kita melihat Allah, sowan mengerti Allah, aturan yang menyesuaikan. Nah, ini lagi ada ungkapan Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, kullu amalin laysa lahu sawabun fid dunya laysa lahu jazaa'un fil akhirah. Nah, sehingga ini ungkapannya Syekh Sulaiman, setiap amal yang tidak ada pahala di dunia, tadi disebutkan ya, kok pahala kok di dunia gitu, oh sesuatu akhirat jadi dunia. Pahala di dunia itu kandane yaitu orang yang mendapatkan manisnya ibadah.
rasa manisnya ibadah, lezatnya, nikmatnya melaksanakan ibadah, itulah sebagai bentuk pahala di dunia. Benar? Berarti ibadah selama ini keurungannya rasa manis, lezatnya, berarti ada pahala di dunia. Ketika Syekh Abu Sulaiman, setiap ibadah yang tidak ada pahala di dunia, maka telah di akhirat juga tidak ada balasan. Dalam arti soalnya akhirat jangan ditompo, soalnya tondone ditompo itu di dunia sekitar yaitu mendapat kalah. Fahasula min hada anna wujdanil halawah alamatun ala wujudil qabul al-muqtada li wujudil ridha wal jasa. Maka kesimpulan itu berarti adalah dalam mendapati halawah ibadah itu merupakan pertanda petunjuk akan tanda diterimanya amal tersebut, sehingga orang tersebut ya mendapatkan ridha Allah dan pahala kelak di akhirat. Walidzalika qala Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu tafriduna al-khalawah fi salasin. Engkau kehilangan manisnya ibadah dalam 3 hal. Ini yang belum kita sebut. Fa in wajadtumuha fa abshiru waqdu liqasdikum wa in lam tajiduha fa'lamu annal baba mughlaqun inda tilawatikum. Jadi anggap saja engkau telah kehilangan 3 hal. 3 hal ini maksudnya nikmati ibadah dalam 3 hal kehilangan. Maka ketika kau dapati, ambil dan jaga betul-betul, jangan sampai kehilangan lagi. Jika tidak mendapat itu, berarti benar-benar kamu kehilangan. Ibarat pintu tertutup sudah. Annal baba mughlaq. Cici ya Pak, inta tilawatil Quran. Jadi ketika baca Quran ini kok sudah tidak ada kalapa, ya hati-hati. Berarti kita kehilangan betul, kehilangan amal. Yang kedua, wa inda zikri, dan ketika berzikir. Zikir itu macam-macam, terserah mau baca apa. Yang penting menggiring kita ingat kepada Allah. Tidak harus dengan kalimat tertentu, terserah. Memang ada firman sabda Rasul, afdhalul dzikri wa'lam annahu la ilaha illallah, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Banyak sekali. Sebaik-baik zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Macam-macam, terserah saja. Mana yang membuat kita lebih cepat untuk, ibaratnya lebih cepat untuk merasakan. Bapak ini kalau subhanallah, subhanallah, aku senang subhanallah, ya silakan. Jika zikir tidak mendapati nikmat, hati-hati, berarti kita sudah kehilangan. Terus wa indas sujud, dan ketika sujud, anggap saja dari sekian banyak gerakan sholat itu, puncaknya itu di sujud, anggap saja gitu. Meskipun semua mesti harus terisi, bukan berarti sujud loh. Tapi andaikan ketika sujud saja sudah nggak ingat Allah, luas berarti luas kabeh. Itu loh maksudnya. Terutama wa inda sujud, bahwa di saat itu ternyata gitu, sujud itu tidak hanya kita sujud batuk toh, gitu. Tidak hanya menundukkan anggota badan yang paling atas, rupanya kening kita, kepala kita. Soalnya Nabi ketika sujud itu bukan subhanallah bil a'la yang disebut, sajada wajhi. Nabi itu alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu, dan seterusnya.
Jadi sujud itu totalitas. Nabi, aku sujudkan wajahku ya Allah, telingaku ya Allah, penglihatanku, pokoknya semua sendi-sendi kita kabeh. Nabi sajada wajhilani khalaqahu summa dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa ketika sujud itu bukan kening tok yang disujudkan, bukan mengakui bahwa Allah Maha Luhur tok, tapi semuanya disujudkan. Telinga juga disujudkan, ya. Kaki, pokoknya semua lah sendi-sendi barang sujud gitu. Nah mungkin negatif telusurkan jalan orang mendapati halawah nikmati sujud. Terus nih ini nunggu Imam Syekh Hasan ada 3, yaitu baca Quran ketika zikir dan ketika sujud. Terus wazada dan ulama lain menambahi ya wa inda shadaqah ketika bersedekah. Nah, itu juga perlu diresapi supaya kita mendapatkan halawahnya, nikmatnya. Wabil ashar dan di waktu-waktu sahur. Nah ini aku sahur waktu malam agak begitu. Disitulah waktu-waktu di mana kita banyak menjalin nikmat-nikmat. Nah, dengan berbagai kegiatan terserah mau kita sholat malam, zikir, baca Quran, atau baca kitab mutolaah. Nah, yang penting kita mendapati nikmat. Nah, jadi di saat-saat seperti itu loh yang pas atau potensi sekali untuk mendapatkan halawah. Halawah itu nikmat. Wakilan didawakan fi qouli ta'ala dan Gusti wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Nah, di sini ada jannatan. Maknanya kan suatu loro. Suatu loro. Iya. Baik. Qala ada yang mengatakan jannatul mu'ajjalah, ada surga yang disegerakan. Maksudnya nikmat surga yang disegerakan. Yang menurut kita nih. Berarti ya benar dalilnya berarti. Yaitu waliman khafa maqama rabbih, dan bagi orang yang takut terhadap derajat Tuhannya, jannatan, yaitu 2 surga. Ini orang yang tahu makom Tuhannya, maksudnya kedudukan hak Tuhan, dia tahu persis. Maka dia akan mendapatkan 2 surga. Maksudnya suatu loro apa? Siji jannatul mu'ajjalah, surga yang disegerakan, yaitu nikmat yang disegerakan di dunia ini. Rupanya halawatut ta'at, manis rasa taat dan lezatnya bermunajat, waladzadatul munajat wal istighnasu bi fununil mukasyafah, dan ia asik dengan berbagai macam-macam mukasyafah. Mukasyafah itu sesuatu yang terbuka olehnya. Itu mukasyafah, dia asik di situ. Pokoknya wis usul yang ibaratnya cara digambar dia bermenjelajah kemana-mana ke alam-alam. Makanya kita perlu pahami, kita perlu pelajari lagi. Ada istilah alam mulk, ada alam malakut, alam lahut, alam jabarut, alam-alam itu teh. Nah, mungkin konotasi kita alam godin. Padahal semua bisa didapati di sini. Gitu. Makanya nenek isya nenek, wah nenek sekarang nenek itu berarti sudah ke surga. Jadi nenek isya lagi, wah nenek
di alam itu yang dimaksud, berarti dia sudah di surga, sudah di surga. Nah itu nanti kita perlu sampaikan apa mulku wal malakut ada di kitab tadi. Ya, jadi surga sing disegerakan yaitu rupane halawatul ibadah. Jadi nikmati ibadah itu jenenge surga sing disegerakan. Terus wa jannatun muajjalah, dan surga yang dipending, ditempuhkan besok di akhirat maksudnya. Wa ya fununul musawwibat wa ulumud darajat. Sing dimaksud swarga sing ditempuhkan di pending surga itu yaitu berbagai macam pahala nikmat-nikmat yang disediakan besok, termasuk luhurnya derajat. Soalnya swarga ini kan macam-macam, ada peringkat-peringkat, jadi disesuaikan tingkatan ibadah malah penentunya. Nah, para nabi mesti buat jangan tulah mau swarga dhewe nek peringkat 8. Ya. Jadi yo tingkat-tingkat. Qultu wa hadhil halawatul madhkurah takunu illa fi maqabil ma'rifah. Iki garis besar itu. Jadi bahaya ini malah menegaskan. Jadi ini le enak nikmat kaya mau tidak mungkin bisa didapat kecuali sudah di maqam ma'rifah. Di maqam ma'rifah. Wis jelas. Soalnya piye-piye wong nek kenal ya tentu enggak mendapat nilai dari orang ini baik tidaknya ya ramah enggak kenal gitu. Makanya sampai ada seorang ulama ditanya ini waya alati tula fiha al-maksud kila libatihim al-ta'afullah. Ini ada seorang ulama ditanya, apakah engkau mengenal Allah? Maka orang yang sebagian ulama yang ditanya langsung marah kepada orang yang bertanya itu. Beliau berkata, "Atawani aku cuma la. Apakah kamu pernah melihat bahwa aku menyembah orang yang tidak aku kenal?" Jawaban itu menunjukkan bahwa ya tentu kenal, disembah tidak kenal. Benar maksudnya ini. Faqala, ada pertanyaan lagi. Oh tak siman ta'rifahu, kenal. Si ulama tadi balik tanya, apakah itu juga bermaksud kepada orang yang kau kenal? Balik pertanyaan ini. Maksudnya mannya orang yang kau kenal, maksudnya Allah. Jawabannya tadi begitu. Apakah engkau pernah melihat aku menyembah zat yang tidak aku kenal? Tentu jawabannya ya enggak lah. Artinya jenis menyembah berarti ya kenal. Artinya makrifat. Terus tadi pertanyaannya dan terus kamu pernah maksiat kepada orang yang kamu kenal? Ya tentu pernah gitu loh. Maksudnya menungso pernah. Ya itulah kelemahan. Jadi nek durhaka kepada orang yang sudah kamu kenal, berarti itu menunjukkan qillatul ma'rifah, sedikitnya kenalmu terhadap orang. Berarti nek sejak gelem maksiat durhaka, itu berarti tondo nek ma'rifate burung rapuh. Wakila libadihim bima ta'rifu annaka arrabtahu faqala lam aqsudu mukhalafat. Jadi terus pertanyaannya macam-macam. Terus bagaimana cara kamu mengenal Allah? Jawabannya faqala lam aqsudu mukhalafat. Pokoknya jawaban gini, aku gak pernah menyelisihinya.
Kalau mengikuti perintahnya saya laksanakan, kalau itu larangan saya tinggalkan. Cuma kalau ada sesuatu yang nggak beres, itu pasti ada dalam hatiku. Itu rasa malu. Illa walata ala qalbi istikhya'an itu. Jadi nek kiranya aku kurang melaksanakan perintah, di hati itu rasa malu. Wong wis kuwen ala apik dikhianati kan ora enak gitu. Sesama manusia aja begitu, apalagi kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Syekh Ismail bin Najib radhiyallahu anhu beliau berkata, at-tahawunu bil amri min qillatil ma'rifah bil amiri fa innal isyana fi khalil ilfat ba'idun. Nah ini Syekh Ismail berkata bahwa gampang memandang remeh terhadap perintah, sebuah perintah ya, itu menunjukkan sedikitnya rasa marifatnya. Ayat itu yang kenangan saya. Berapa perintah Allah yang kita ketahui, ya, maka sejauh itu pula kemarifatanmu kepada Allah. Bukan hanya itu, wis ngerti nek perintah HP, oh kayak perintah ya, tapi sehingga malah ya sudah kau laksanakan berapa, maka sejauh itu pula kau kenal Allah. Kenal. Kalau innal isyana fi khalil irfan ba'idun, karena sesungguhnya mendurhakainya sementara kita kenal, tahu, itu pertanda jauh darinya. Kenal sih, tapi ya perintahnya tidak pernah tahu, amalkan. Ada larangannya malah saya lakukan. Itu pertanda jauh dari Allah. Jauh. Fa'in waqa'atinhu zillatun aw khafatun bi hukmin wa kana amrullahi qadaran maqdura. Jadi ini gambaran-gambaran dari para syekh yang sudah mengalami dan mendapati halawah. Jadi melibat kepada rumah jika seseorang itu ada keberanian untuk maksiat, durhaka atau meremehkan perintah, ya, seakan-akan istirahat balik. Iki aku kan lagi sibuk, akhirnya kuat. Yang hukum dewi. Dan nanti pertanda jauh dari Allah. Buru-buru kok halal, buru-buru kok oleh nikmat, malah jauh dari Allah. Karena ya, hati-hati. Baik, kesimpulannya begini. Tadi mulai saya dari awal, barang siapa mendapati halawatul ibadah, ya, mendapati nikmatnya beribadah, maka itu bertanda bahwa ibadahnya diterima. Karena manisnya ibadah itu bentuk surga atau pahala yang diberikan ketika di dunia. Namun demikian, kita tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah dengan niatan buru tajam halal itu, karena itu akan mencederai keikhlasan kita. Di halawah itu kita kejar, namun bukan itu tujuan akhir, endingnya bukan itu, tetap ya kepada Allah. Ini kalau di tengah dalam tiga ini halawah, ya syukur alhamdulillah. Seperti tujuannya Allahumma Al-Fatihah. Alhamdulillah ya syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Alhamdulillah. Amin. Allah berkhadir Allah berkhadir Allah berkhadir Allah berkhadir
اللهم بقضية خلقه ورد على مسجد على الشيخ وتعالى كلماته يا ربي بالمصطفى من مقاصدنا بلنا والله وسع الكرم يا ربي بالمصطفى من مقاصدنا بلنا والله وسع الكرم يا ربي بالمصطفى من مقاصدنا بلنا والله وسع الكرم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته